Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita kembali lagi dalam ibadah kita. Kita luangkan waktu kita sebentar untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita boleh sehat, ya. Kita boleh kembali dalam kebaktian seperti ini. Kiranya apa yang telah Tuhan berikan kesempatan seperti ini kita jangan lewatkan. Sementara itu kita akan menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dari atas, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita mau undang saudara untuk bangkit diri. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan lembut, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semakin kami menyadari Tuhan bahwa firman-Mu ya Tuhan, bahwa
hadirat-Mu ya Tuhan, yang mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan, yang menjadikan kami taat Tuhan, yang menjadikan kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu pakai kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau urapi kami ya Tuhan, baik pemain musik Tuhan, pemberitaan firman-Mu Tuhan, maupun pemimpin pujian ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang berada di rumah saat ini ya Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, mungkin ada yang lemah Tuhan, atau mungkin ada yang jauh Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau tarik mereka kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ada satu oknum yang tidak tinggal diam ya Tuhan, yang selalu mengambil kesempatan dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami usir, kami tengking, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tetap pergi menghancurkan. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulakan ibadah kami, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom sekali lagi, selamat pagi. Ya, ini kesekian kalinya kita beribadah dalam bentuk online ya. Kiranya hati kita tetap senang ya, tetap berbahagia walaupun kita masih belum bisa ikut ibadah perayaan umum hari Minggu. Meskipun Kamis kemarin ya pertama kali, tetapi suasana penyembahan sangat luar biasa ya. Tuhan hadir dan kiranya Tuhan hadir juga di rumah-rumah kita masing-masing. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Yesus padamu ku berseru. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber, Kaulah sumber kuatku, Kaulah perlindunganku. Kaulah peneranganku. Aku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Hanya Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang bisa menolong kita ya di setiap musim hidup kita. Kita dalam kesesakan, hanya benar-benar Yesus yang bisa menolong kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita, diam di hadirat-Mu.
Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita mau tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah merasakan kasih-Mu ya Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Penuhi Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Hanya diam di dalam hadirat-Mu kami merasakan tenang ya Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu ya Tuhan kami merasakan damai Tuhan. Bagaikan Tuhan kami dibawa ke paksa sayap-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai Bapak Gembala kami ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai mulut bibirnya ya Tuhan. Buka dan ungkapkan rahasia firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan buatlah kami mengerti ya Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan mendapatkan sesuatu ya Tuhan. Tidak pulang dengan tangan kosong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, ya. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita boleh kembali beribadah. Walaupun masih secara online, tidak mengurangi kerinduan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat nyanyian pujian teristimewa. Kita mendengarkan firman-Nya. Saudaraku sekalian, mari, banyak kali, bahkan sering kali, waktu kita menghadapi banyak masalah, ya, banyak problema yang mungkin buat kita begitu urut, ya, sehingga kita tidak mempunyai kekuatan kemampuan untuk dapat menyelesaikannya. Kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi semua yang kita hadapi di hari-hari akhir ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Justru saat-saat kita menghadapi banyak masalah-masalah, kita berusaha dengan satu kerinduan yang sangat dalam. Kita mau datang ke hadirat Allah. Kalau kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan itu, sungguh kita diterangi oleh terang kehidupan itu. Sehingga kita sadar
kita bisa melihat ada solusinya, ada jalan keluarnya ya dari masalah yang kita hadapi. Di hadirat Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya, kuasa kemenangan bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita sudah mendengar di hari-hari akhir ini, ya, bahkan ke depan banyak terjadi hal-hal yang di luar pemikiran manusia. Goncangan demi goncangan terjadi nanti. Ya, firman Tuhan sudah berkata, bahkan sampai 3 kali firman Tuhan menuliskan, mengingatkan kita. Ya, nanti Anda baca di rumah, ada 2 kali di kitab Hagai, dan kali yang ketiga ada di Ibrani pasal yang 12 itu. Ya, yang seringkali goncang itu membuat kita tidak ada satu kepastian menghadapi masa ke depan. Ya. Seringkali timbul keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal dalam kita menghadapi kenyataan ini. Ya. Justru kita sudah mendengar firman minggu kemarin dalam Mazmur 27 ya, 5, 6 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 27 ayat 5 dan ayat 6. Nah, di sana firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Coba kita baca mulai ayat 4 ya, ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal sudah kuminta, kumohon kepada Tuhan. Itulah yang aku ingini. Itu yang kurindukan. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Oh, yang pertama, diam, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Yang kedua, menyaksikan kemurahan Tuhan. menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan. Jadi ada pengalaman kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Yang ketiga, dan menikmati baitnya. oh, justru di dalam rumah Tuhan itu kita menikmati banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan. Ya, teristimewa dalam rumah Tuhan itu kita boleh mendengar firman Tuhan, kita boleh menikmati kasih-Nya Tuhan dan banyak hal yang akan kita nikmati di dalamnya. Ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Ya, yang sudah kita dengar ya, dalam bahasa Inggris dikatakan kemah tabernakel. Ya, Ia melindungi aku dalam kemah tabernakel. Ya, bait suci Allah. Pada waktu bahaya. Pada waktu bahaya. Nah, dengan kondisi sekarang ini, kita memerlukan perlindungan yang nyata. Di mana? Justru di dalam pondoknya. Di dalam kemahnya. Di dalam rumahnya. Nah, terus, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. ya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian
di kemahnya. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya. Itu yang pertama, ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Yang kedua, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Kita disembunyikan dari keadaan suasana sekarang ini, di mana manusia begitu takut menghadapi COVID ini. Tapi justru di situ kita dilindungi, kita disembunyikan. Bagian yang ketiga, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. ya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Oh, begitu nyata apa yang ia kerjakan dalam kehidupan kita ini. Saudara, apa yang ia rancangkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, umatnya yang ditebus, di mana kita ada rasa hormat, ada rasa takut kepada Dia. Dan Dia akan mengerjakan hal-hal di mana kemampuan manusia kita ini tidak ada sama sekali. Haleluya. Apalagi hari-hari akhir ini kita menghadapi sesuatu di mana gereja Tuhan akan masuk dalam masa aniaya yang sangat luar biasa nanti di depan. Kebencian, dan kebencian akan gereja Tuhan hadapi nanti. Haleluya. Justru itu, Daud sendiri sudah menuliskan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Ia menulis dalam Mazmur 17 ayat 8, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Sembunyikan aku, ia berseru, dalam naungan sayap. Ada naungan sayap. Ada firman, meja roti sajan, ada penyertaan pemeliharaan Roh Kudus, pelita emas. Nah, di sana kita didorong, kita ditopang, kita melangkah selangkah demi selangkah maju ke depan. Haleluya. Dan kita akan mendengar bagian yang ketiga sekarang. Ya. Dinaikkannya aku di atas gunung batu. Ya. Dalam cetakan baru, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dalam cetakan lama, dinaikkannya aku di atas gunung batu. Ya. Haleluya. Di sana ditulis, dinaikkannya aku. Aku. Itu menunjuk kepada pribadi-pribadi anak Tuhan. Jadi sebagai pribadi kita harus mengalami apa yang ia kerjakan di hari-hari ini. Ya. Masa lalu kita sudah banyak menikmati mujizat-mujizat, pemeliharaan, penyertaan, pengayoman Tuhan dan kehidupan kita. Justru langkah kita ke depan, kita pribadi-pribadi juga perlu mengalami lebih lanjut lagi pemeliharaan Tuhan itu. Di sana dikatakan, dinaikkannya aku di atas gunung batu yang tinggi. Siapa yang dimaksud dengan gunung batu ini? Siapa yang dimaksud dengan gunung batu ini?
Dalam Yesaya pasal 26, ya, dalam kitab Yesaya pasal 26, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, kita perhatikan ayat yang keempat. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ya, perhatikan ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Itu juga berarti serahkanlah seluruh hidupmu, tubuh jiwa roh kita, apa yang ada pada kita, masa depan kita, cita-cita kita, nikah kita pribadi-pribadi kepada Tuhan selama-lamanya. Nah, ini harus menjadi satu pengalaman kita. Kita bisa menyerahkan semua hidup ini ke dalam tangan. Apapun yang terjadi, senang atau tidak senang, baik atau tidak baik, waktu sehat atau waktu sakit. Ayo belajar menyerah sepenuh kepada Tuhan. Terus Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi gunung batu ini pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau di firman Tuhan berkata, dinaikkannya aku. Jadi kita dibawa naik di atas gunung batu kepada pribadi dia sendiri yang ada di atas. Saudara, kalau dinaikkannya artinya kita ditaruh, kita ditempatkan pada tempat yang tinggi. Untuk mencapai tempat yang tinggi itu tidak mudah, perlu pengorbanan, banyak hal yang harus kita secara manusia sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, dinaikkannya. Jadi dia yang membawa, dia yang menuntun, dia yang menyertai, memimpin, mendorong kita untuk sampai ke tempat yang sudah ditetapkan bagi kita, di tempat yang tinggi. Haleluya. Saudara, apa yang dialami Daud itu juga menjadi pengalaman kita. Ya. Daud rindu untuk berada di tempat yang tinggi. Hati kita sekarang ini juga rindu untuk berada di tempat yang tinggi. Anda lihat saya, kalau gunung ini tinggi, ya, ini dunia di mana kita hidup ini, di bawah, penuh dengan segala sesuatu terjadi. Di sini ada gunung batu yang tinggi. Kita di bawah. Kita dipimpin naik. Selangkah demi selangkah dibawa naik.
sampai di atas gunung yang tinggi. Kita nanti lihat apa yang terjadi di sini. Luar biasa sekali Tuhan itu. Nah, ini rencana Tuhan yang tidak pernah terpikir, tersirat di hati dan pikiran manusia kita ini. Kalau saya ingat, waktu masih muda, ya, saya memang dari keluarga yang tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Ya, dari keluarga yang tidak kenal Tuhan Yesus. Sampai satu saat sudah berusia 29 tahun baru dapat kemurahan Tuhan. Baru dapat kemurahan Tuhan. Ya. Waktu saya sedang dagang di Jakarta, suara saya dengar itu datang memanggil saya. Bertobatlah. Kalau tidak, kamu akan binasa. Kaget saya. Siapa yang nggak takut mati? Saya cari suara itu, tidak ada siapa-siapa. Saya hanya berdoa waktu itu. Tuhan, Engkau ini siapa? Nah, disitulah Tuhan mulai beberapa hari kemudian Tuhan pakai seseorang mengajak saya ke gereja. Di situ saya baru pernah mendengar firman Tuhan. Mulai saat itu Tuhan mulai memimpin menuntut perjalanan hidup ini. Banyak masalah, problema, banyak sekali yang saya hadapi. Tapi firmanlah yang membawa kekuatan ini. Ya. Sampai satu saat Tuhan memanggil kami datang ke Pontianak melayani Tuhan. Di sini Tuhan punya rancangan yang tidak pernah terpikir manusia kita ini. Ya. Secara manusia saya tidak pernah terpikir untuk hidup di kota Pontianak. Tadinya enak di Jakarta. Tapi itulah rencana Tuhan. Haleluya. Kita ditempatkan di tempat yang tinggi. Tuhan sudah mempunyai rancangan. Masa depan kita ada di sini. Kita nggak tahu. Tapi inilah rencana Tuhan. Coba kita lihat lagi Mazmur 61. Nah, kita buka semua. Ayo kita lihat, kita renungkan bersama-sama. Ini firman yang sangat indah sekali. Mazmur 61. Ayat 3. Mulai ayat 3 sampai ayat 5. Dari ujung bumi aku Atau ayat 2, mulai ayat 2. Mari. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru padamu, karena hatiku lemah lesu. Ya, dikatakan dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Banyak masalah, tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan. Lemah. Dan Daud berseru kepada Tuhan. Haleluya. Terus, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. oh,
Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Dari ayat ini kita melihat, tidak mungkin kita berjalan sendiri menuju ke gunung yang tinggi tanpa tuntunan daripada Tuhan. Daud mengakui, tuntunlah aku. Tanpa engkau, tidak mungkin saya mencapai ke tempat itu. Ayat 4, perhatikan lagi. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Sungguh engkau sudah menjadi tempat perlindunganku. Terus. Menara yang kuat terhadap musuh. Menara yang kuat terhadap musuh. Musuh kita banyak sekarang. Banyak hal. Bukan hanya kuasa setan, iblis, kuasa kegelapan, penyakit, apapun. Apa yang ada di hati, pikiran manusia itu musuh-musuh. Terus lagi. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku menumpang di dalam, Anda garis bawahi ini, di dalam, bukan di luar kemahmu, untuk selama-lamanya. Biarlah aku menumpang. Menumpang itu artinya hanya sementara. Di dalam kemahmu. Menumpang itu hanya sementara. Tapi di sini untuk selama-lamanya. Dalam salinan lain, biarlah aku hidup, tinggal di dalam bait sucimu selama-lamanya. Terus lagi. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Dalam, bukan di luar. Haleluya. Saudara, apa yang menjadi kerinduan hati Daud, ini juga harus menjadi kerinduan hati kita. Jangan kita hidup di luar rencana Tuhan. Biarlah kita tetapkan hidup kita ini. Kita berada di dalam rancangan Tuhan atas hidup kita ini. Di dalam. Mengapa di dalam? Kalau di dalam, kita bisa melihat, apa yang sesungguhnya? Apakah kalau kita tinggal di dalam hatinya Tuhan, hadiratnya Tuhan, kita bisa melihat suasana di mana Dia ada. Berbeda kita ada di luar. Di luar. Di luar, di dalam berbeda suasananya. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, ayo tetapkan di hidup kita ini. Sampai ini kerinduan Daud. Biarlah aku hidup, aku tinggal di dalam kemahmu, rumahmu, untuk selama-lamanya. Biarlah ini juga kerinduan kita. Haleluya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi perlindungan Tuhan itu ada di dalam. Kalau kita hidup di dalam pribadinya, di dalam hadiratnya, di dalam firman Allah.
Kita hidup di dalam. Gimana Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Kita hidup di dalamnya ini. Nah, kita terpelihara, terlindungi. Keadaan sekarang ini. Haleluya. Saudara, mari. Saya akan menyatakan sesuatu sekarang. Ya. Dalam Yesaya pasal 51 ayat 1. Nah, Yesaya 51 ayat yang pertama. Mari kita buka kitab Nabi Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Ya. Dengarkanlah aku. Dengarkan ini. Firman Tuhan. Dengarkan ini. Suara hatinya Tuhan. Hai kamu yang mengejar apa yang benar. Ini ditujukan. Siapa yang suka mencari hal-hal yang benar. Terus. Hai kamu yang mencari Tuhan. Hai kamu yang mencari Tuhan. Ada tanda seru. Ini diserukan. Ini didengungkan. Kamu yang mengejar apa yang benar. Kamu yang mencari Tuhan. Lanjut. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Pandanglah, lihatlah, perhatikanlah. Gunung batu itu Tuhan Yesus Kristus pribadi. Yang daripadanya kamu terpahat. Terus? Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya. Dalam cetakan lama, ya Alkitab cetakan lama, di sana dikatakan tempat kamu sudah terpahat dari dalamnya. Anda catat baik-baik ini. Tempat, berarti ada tempat. Ya, kamu sudah terpahat dari dalamnya. Nah, di sini kita semua sudah terpahat dari dalamnya. Saudara, kalau kita tidak terpahat di dalam gunung batu. Ini gunung batu ya, kita ada di dalam. Kalau kita tidak terpahat di dalam, berarti kita ada di luar gunung batu ini. Di luar daripada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita di luar, kita akan mengalami banyak hal. Siang teriknya matahari. Belum menghadapi kencangnya angin. Belum kita menghadapi apa? Hujan. Belum menghadapi yang lain-lain. Belum menghadapi binatang-binatang liar yang buas. Belum kita menghadapi ular yang berbisa itu. Tetapi dengar baik-baik. Kalau kita sebagai umat Tuhan, imam-imam, siapapun, kalau kita terpahat pada bagian dalam, di dalam ya, ini gunung batu, kita terpahat di dalamnya. Oh, maka kita semua, gereja Tuhan,
dimanapun akan mengalami pemeliharaan. Gunung batu itu yang memelihara. Akan mengalami perlindungan. Kita dilindungi. Kita dilindungi hujan, badai, binatang buas, dari teriknya, panasnya, suasana di luar itu. Serta kita dikelilingi oleh gunung batu itu. Jadi kalau kita terpat di dalam, kita dikelilingi oleh gunung batu itu. Sangat luar biasa. Tidak pernah terpikirkan apa yang Tuhan rancangkan bagi gerejanya menghadapi saat-saat sekarang ini. Saudara, kalau kita ada di dalam gunung batu itu, kita dipelihara, kita lindungi, kita dikelilingi. Haleluya. Coba kita bandingkan ini. Ulangan pasal 32. Mari. Ulangan pasal 32. Ayo kita buka semua. Ulangan pasal 32. Ayat 13. Nanti Anda baca seluruhnya ya. Pelan-pelan kita baca. Saya hanya ambil beberapa ayat. Ayat 13. Ayat 14. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai Kitab Ulangan pasal 32. Kitab Ulangan pasal 32. Ayat 13, ayat 14. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Menikmati hasil dari ladang. Terus dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu. Dia akan diberinya, akan dia menghisap, menikmati air madu dari dalam gunung batu. Di dalam gunung batu dia menghisap air madu. Sesuatu yang memberi kekuatan. Madu itu memberi kekuatan. Terus lagi. Dan minyak dari gunung batu yang keras. Minyak dari dalam gunung batu yang keras-keras. Minyak. Itu gambaran dari minyak Roh Kudus. Minyak urapan Roh Kudus. Terus lagi. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik. Juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ya. Dengan gandum yang terbaik. Gandum. Ini firman. Di dalam gunung batu itu, ia boleh menikmati gandum yang terbaik. Firman yang terbaik punya. Sungguh luar biasa rencana Tuhan itu. Haleluya. Darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Itu sudah bicara soal korban Kristus, darah yang mengampuni. Saudara, kalau kita dipahat di dalam, kita menikmati banyak hal.
pemeliharaan, perlindungan, dan dikelilingi oleh gunung batu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Mengapa kita dipahat di bagian dalam daripada gunung batu itu? Mengapa? Apa enggak cuma taruh aja begitu? Kalau kita pikir, ya taruh aja sudah. Tapi kita dipahat. Namanya dipahat. Dijadikan satu. Tidak bisa terlepas. Kecuali gunung batu ini meledak, hancur, baru terlepas. Ini jadikan satu. Kalau mau dilepas harus dipahat untuk lepaskan diri. Mengapa kita dipahat di dalam? Kita mau dijadikan satu dengan kondisi gunung batu ini. Kita mau dijadikan satu. Anda dengar baik-baik. Kita mau dijadikan satu dengan kondisi gunung batu ini. Seringkali kita mendengar Yesus teladan yang sempurna untuk kita. Supaya kita mengikuti jejak teladan yang sempurna itu. Menjadi satu. Kita mau dibentuk sesuai dengan tabiat daripada gunung batu itu. Jadi kita dijadikan, kita mau dibentuk. Nah, dia penjunannya. Kita cuma terserah dia mau bentuk model apa, terserah. Ini kasih karunia. Kalau memang kita dibentuk untuk menjadi bejana sesuai dengan rencananya, mungkin buat kita, gak sesuai, berat. Tapi kalau itu rencananya, sudah. Kita belajar menyerah. Ada yang dibentuk untuk menjadi penginjil. Dengan 5 jari ini ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ada yang dibentuk sesuai dengan rencananya menjadi pendoa syafaat untuk banyak umat Allah yang hari-hari akhir ini berguguran imannya, pengharapannya, kasihnya. Jadi tiap-tiap pribadi itu Tuhan bentuk sesuai dengan hatinya. Kita nggak bisa berkata, Tuhan bentuklah aku sesuai dengan begini. Nggak bisa. Haleluya. Saudaraku, ya kita lihat. Kalau kita dibentuk, sakit, jujur sakit. Namanya kita dipahat. Dipahat itu apa? Memerlukan palu. Memerlukan suatu besi yang tajam untuk yang tidak sesuai dipukul untuk dikeluarkan. Sakit, sakit. Apa kita harus teriak? Kita harus marah? Tidak. Kita belajar. Daud berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Dia nggak sanggup.
Sampai di sana masih harus dibentuk lagi. Kita belajar. Sungguh gak mudah. Di sini kita harus banyak belajar. Hari-hari ini ke depan, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saudara, mari. Ia datang sebagai mempelai pria surga. Gerejanya, kita semua, dari suku, bangsa, kaum, bahasa, dimanapun seluruh muka bumi ini, yang percaya kepada Dia, akan dijadikan mempelai wanitanya. Mempelai wanitanya yang bagaimana? Yang sesuai dengan ini, sifat tabiat daripada mempelai ini. Gunung batu, kita ditempatkan kita harus menjadi sama. Nah, untuk ini wanita gerejanya ini menjadi mempelai dijadikan, dibentuk. Untuk satu saat nanti dikasih perhiasan. Harus dibentuk dulu. Oh, ini yang tidak berkenan. Ada palu, ada supaya dikeluarkan ini yang tidak baik. Sungguh tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Saudara, mari. Saya mau lanjutkan sedikit lagi. Ya, saya mau mengakhiri sedikit lagi. Kalau kita mau dipahat di bagian dalam daripada gunung batu ini, menjadi satu dengan pribadi Tuhan Yesus sendiri ini, ya, maka kita akan melihat dan mengalami hal-hal yang besar dan ajaib dalam pribadi Tuhan itu. Seperti firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam firman-Ku, dalam kasih-Ku. Kalau kita tinggal di sini, kita membaca, kita nikmati, di sini kita melihat betapa besar, ajaib, nyata apa yang Ia kerjakan itu. Begitu luar biasa. Anda dengar, Anda catat baik-baik. Ya, yang pertama dalam Ulangan pasal 32 ayat 4 itu. Di sana dikatakan, gunung batu yang pekerjaannya, yang karyanya sempurna. Nah, ini. Pekerjaannya, karyanya daripada pribadi Tuhan itu. Sempurna. Ini yang luar biasa. Di sana dikatakan, segala jalannya adil, Allah yang setia, tidak ada kecurangan dalam hatinya juga ada. Adil dan benar Dia. Pekerjaannya sempurna. Di sini apa yang Ia kerjakan, justru manusia tidak bisa memahami, menyelami apa yang Ia kerjakan itu. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 17, ya, Pengkhotbah pasal 8 ayat 17 itu loh.
Coba. Ayat 16, ayat 17, mari. Pengkhotbah pasal ke-8. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku Apa? manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Manusia siapapun tidak dapat menyelami, tidak dapat memahami segala pekerjaan Allah. Terus yang dilakukannya di bawah matahari. yang dilakukannya di bawah matahari. Terus Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Manusia berlelah-lelah mencari-cari. Terus Ia tidak akan menyelaminya. apa yang dia kerjakan begitu sempurna. Manusia nggak bisa mengerti. Terus Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Mungkin kita tahu, wah ini ciptaan Allah yang luar biasa sempurna. Tapi manusia tidak bisa memahaminya. Ini yang sangat indah sekali. Kita boleh mendengar ini, ya, apa yang ia kerjakan begitu ajaib. Sampai Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya, mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Besar dan ajaib segala pekerjaan. Saudara, ini gunung batu yang sangat luar biasa. Itulah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita dipahat di dalamnya, kita melihat supaya kita bisa menyelami, memahami karyanya, pekerjaannya yang begitu sempurna. Lihat saja, dia mati di kayu salib. Manusia tidak bisa memahami. Begitu rancangan Tuhan menyelamatkan manusia. Manusia cuma apa? Mengetahui, menghujat, menghina apa yang ia kerjakan di kayu salib. Itu menghina, menghujat. Manusia cuma bisa menghina. Bagi kita mengerti, oh ini karya Tuhan yang luar biasa sempurna. Hanya untuk menyelamatkan aku, manusia yang berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, Mazmur 18 ayat 31 ayat 32. Ayo kita buka. Ini yang kedua. Mazmur 18 ayat 31 ayat 32. Mari. Adapun Allah jalannya sempurna. Nah, ini bagian kedua. Kalau tadi pekerjaannya sempurna, karyanya sempurna, ini yang kedua. Allah jalannya sempurna. Wah, luar biasa. Kalau kita di dalam, dipahat, kita melihat, wow ini jalannya nih, sempurna. Terus, janji Tuhan adalah murni. Nah, janji Tuhan adalah
Maha suci, itu cetakan lain. Janji Tuhan itu maha kudus. Sekali ia berfirman, ia tidak pernah bermain-main. So, kata-katanya ini maha kudus. Terus, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. dia menjadi perisai, menjadi tameng bagi semua orang yang percaya padanya. Terus lagi, Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Nah, siapakah gunung batu selain Dia, Allah kita? Luar biasa sekali. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang pertama, pekerjaannya, karyanya sempurna. Yang kedua, jalannya sempurna. Yang ketiga, yang terakhir. Sebetulnya masih banyak, saya ambil 3. Suratan 1 Yohanes pasal 4, mari. Suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. Ini yang terakhir. Nanti musik, siapkan diri. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus, Jika kita saling mengasihi, jika kita saling mengasihi, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling menuding, tidak melihat kekurangan siapapun. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Allah tetap di dalam kita. Oh, kalau tadi kita ada di pahat di dalam Dia. Dia tetap. Ada garis bawahnya. Artinya tidak beranjak, tidak pergi. Selalu ada di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. kasihnya sempurna di dalam kita. Amin. 1 Korintus 13 ayat 13. Hanya tinggal 3. Iman, harap, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasihnya sempurna di dalam kita. Karena kita ada di dalam Dia, terpahat di dalam Dia. Semua ada di dalam kita. Pekerjaannya begitu sempurna mengerjakan kehidupan kita. Jalannya untuk kita. Kasihnya kita ngalami di dalam kita ini. Luar biasa. Apa yang lebih indah dari ini? Dunia dengan kondisi begini. Apa yang bisa dunia berikan kepada kita? Hanya kekacauan, hanya kekhawatiran, hanya permusuhan. Tidak ada yang sempurna. Dunia fana. Di dalam Dia kekal sempurna. Mari saudara, begitu luar biasa rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Jangan kita melihat, oh aku begini, tidak. Dengar, Daud sendiri juga berkata, tuntunlah aku supaya aku mencapai gunung batu yang tinggi itu, yang tidak mungkin aku naik sendiri. Ayo, kita belajar menyerah. Biarkanlah Dia mau kerja apapun juga. Mungkin sifat kita yang nggak baik Tuhan, buang.
Tuhan buang, Tuhan buang. Sakit. Sakit, hati ini sakit. Oh, kita harus menahan ini. Tapi apa yang dia kerjakan? Semua begitu sempurna. Karyanya, jalannya, kasihnya. Haleluya. Mari saudara, saya tidak melanjutkan ini. Ya. Apa yang Anda dengar, apa catat Anda simak kembali. Ya. Mari musik. Rencanamu indah bagiku. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Siapkan hati kita, di mana sebentar kita akan mengadakan perjamuan suci. Anda siapkan sendiri roti, ya, sirup, roti dan anggur. Ya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Rencanamu indah. Walau saat ini, saat ini tak ku mengerti, tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, telah berfirman, kan beri masa depan, masa depan, damai sejahtera, damai sejahtera, penuh harapan, penuh harapan. Ku tahu rencanamu, tahu rencanamu indah bagiku, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, ku tahu kehendakmu baik bagiku, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Ya, yang terbaik bagiku. Saudaraku, apapun yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita melihat dan mengalami,
Mengapa hidupku seringkali mengalami kegagalan dan kegagalan? Tidak sesuai dengan rencana kita ke depan, masa depan. Tuhan tahu apa yang sudah Ia siapkan bagi kita. Ingat, kalau engkau mau dipahat di dalam gunung batu itu, serahkan semua. Biarkan Ia memahat. Biarkan Dia bentuk hidup kita sesuai dengan hatinya. Tuhan, ku percaya. Ku percaya. Haleluya. Rencanamu ini. Namun indah. Walau saat ini. Saat ini tak ku mengerti. Ku mengerti. Engkau telah berfirman. Telah berfirman. Kan beri masa depan. Kan beri masa depan. Damai sejahtera. Sejahtera. Penuh harapan. Penuh harapan. Ku tahu rencanamu. Oh, rencanamu indah bagiku, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, kehendakmu baik bagiku, baik bagiku. Amin. Tahu rancanganmu, tahu rancanganmu sempurna bagiku. Haleluya. Ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana indah. Mari kita angkatkan tangan kita. Indah bagiku, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu. Ku tahu kehendakmu. Baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan. Ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Terbaik bagiku. Tuhan, lewat firman-Mu kami mengerti sekarang Engkau punya rancangan yang begitu nyata, ajaib, sempurna bagi kami, umat yang Engkau kasihi. Walaupun pikiran manusia kami, hal ini terlalu ajaib buat kami. Suatu hal yang tidak mungkin itu terjadi. Tapi karena Engkau yang berfirman, sebab firman-Mu
tidak pernah gagal. Sekali Engkau berfirman, semua akan terwujud dan terjadi. Kerjakanlah Tuhan. Apa yang akan Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, dengan kondisi kami masing-masing. Jadikanlah kami. Bentuklah kami. Sesuai dengan kondisi tabiat daripada gunung batu. Itulah pribadi-Mu sendiri. Bentuklah hidup kami sesuai dengan rencana hati-Mu. Supaya hidup kami ke depan nyata, indah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman. Sebentar kami akan menikmati, bersekutu, makan, minum tubuh dan darah-Mu. Karya yang sempurna yang Engkau kerjakan di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia kami ini. Haleluya. Kami bersyukur. Kami memiliki pribadi Allah yang begitu sempurna untuk menyelamatkan kami yang tidak sempurna. Supaya satu saat nanti kami boleh menjadi sempurna sama seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami. Banyak kali kami tidak mengerti apa yang Engkau kerjakan atas hidup ini. Semua terjadi, baik atau tidak baik, senang atau tidak, Engkau mengizinkan itu terjadi. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur. Semua sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Ampunilah kami. Layakkan kami. Makan minum tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati roti anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Makanan, minuman yang sesungguhnya untuk kehidupan manusia kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku sekalian, Anda yang di rumah, yang sudah mempersiapkan tubuh dan darah Kristus, kita tetap bangkit berdiri, angkatkan tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala kita. Roti adalah dagingnya yang dipecah-pecahkan buat kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, haleluya. Kita angkatkan kedua tangan kita. Rencanamu begitu indah buat kami. Rencanamu tidak pernah sia-sia dalam hidup kami. Ajar kami, Tuhan, untuk mengerti dan melihat yang Engkau kerjakan lewat firman yang Engkau nyatakan kepada kami. Supaya kami membawakan hidup ini seutuhnya, tubuh jiwa roh kami. Kami bawakan semua ke dalam tangan. Kerjakan lebih lanjut. Apa yang akan Engkau kerjakan? Mungkin apa yang Engkau rancangkan tidak sesuai dengan hati kami. Kerjakanlah Tuhan. Kalau itu yang terbaik buat kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan hidup ini bersama keluarga, seluruh sidang Tuhan, bersama keluarga pribadi-pribadi, dimanapun umatmu berada, di Pontena, di luar Pontena, semua ke dalam tanganmu. Kerjakanlah bagi kami. Siapapun umatmu yang mendengarkan ini firman Tuhan, Tuhan, kami mau belajar menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Supaya apapun yang akan terjadi di dunia ini, hidup ini, hidup yang terpelihara, hidup yang disertai, hidup yang mengalami perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan ini firman dalam setiap kehidupan kami yang mendengarnya. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami mempraktekkannya. Supaya hidup ini, hidup yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hamba serahkan semua ke dalam tangan. Umatmu yang sakit, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan. Beri kekuatan kesehatan. Haleluya. Kuasai hidup kami. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya dengan kekuatan kesehatan kami dapat beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sore nanti di Sekedung jam 4 sore. Disertakan dengan perjamuan suci. Nyatakanlah pribadi-Mu lewat firman-Mu untuk sidang-Mu yang ada di Sekedung ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Bahkan umat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Ya. Tuhan Yesus memberkati.